Hadirin sekalian, kali ini kita bicara tentang prestasi. Prestasi yang salah satunya diraih oleh anak bangsa yang bernama Syarifah Fatimah Nissatul Jannah, putri dari Bapak Ahmad Salim ST dan Ibu Erna Dewi SPD. Ananda ini adalah siswa SMA Negeri 1 Sumbawa yang ternyata memiliki banyak prestasi. Tidak hanya prestasi di bidang seni, di bidang akademik juga relatif menantang karena sudah meraih ke wilayah-wilayah ASEAN, bahkan mainnya di ASEAN, tidak hanya di lokal gitu. Karena itu kebetulan juga saya didampingi oleh kepala sekolah, kemudian juga orang tuanya Ibu Dewi, dan kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa anunya nih moto SMA Negeri 1 itu? Moto SMA Negeri 1, prestasi, partisipasi, inovasi dan kreasi. Wah, Luar biasa. semua prestasi, Partisipasi, inovasi dan kreasi. Pantas kita berada di rimba piala ini. Alhamdulillah. Dari prestasi-prestasi itu. Nah, kali ini kita fokus kepada salah satu bintang SMA Negeri 1 ini, Ananda Syarifah Fatimah Nissatul Jannah. Ananda ini kelas berapa, nak? Baru tamat, Pak. Baru tamat tahun ini. Dan sudah mengukir banyak prestasi ya. Dia dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Pintarnya ini juga. Alhamdulillah. Pintar nyanyi juga. Bakat nyanyi dari mana aja? Dari mama. Oh, dari mama. Mama pintar nyanyi dong. Tapi bapaknya juga pintar nyanyi. Iya, dari papanya. Kemarin saya dengar selawat badar. Iya. Baik, sejak kapan kamu tahu atau menyadari bahwa punya bakat satu di bidang seni dulu? Di bidang seni. Waktu SMP kayaknya, Pak. Keras. Jadi waktu SMP itu gurunya menugaskan, pokoknya kamu besok pagi datang, udah tahu lagu apa yang mau dinyanyikan, hari dulu langsung naik, makanya gitu. Akhirnya pulang sama mama, mah disuruh nyanyi sama gurunya nih, mah. Oke, kamu nyanyi, latihan kayak dimarahin, pokoknya dilatih seakan-akan kayak anak SMA 1, padahal waktu itu masih SMP. Jadi dilatih bersamaan sama paduan suara di SMA 1, dimasukkan ke dalam barisan, ikut pemanasan. Pokoknya waktu itu akhirnya nyanyi sama teman, sama kakak-kakak di SMA 1. Sudah terbiasa dengan atmosfernya, akhirnya sukses bisa nyanyi di sekolah. Mulai sejak saat itu ketagihan lah untuk ikut nyanyi. Ya walaupun deg-degan kan, mah disuruh nyanyi. Oke, lagumu apa? Langsung dengan nada tinggi, sopran langsung untuk nanyanya mau nyanyi lagu apa. Mamanya itu memang bakat nyanyi atau suka nyanyi atau memang pelatih musik? Kalau untuk di sekolah ini, Pak, mama kebetulan pembina dan pelatih untuk Gita Bahana Asmanika namanya. Jadi ekstrakurikuler yang menaungi para penyanyinya SMA 1. Iya dong, kalau mamanya pintar nyanyi masa nanya nggak bisa ikut nyanyi gitu ya. Oke, selain nyanyi solo, kan ikut dalam paduan suara juga gitu kan. Apa prestasi yang diraih saat itu dalam paduan suara? Dalam paduan suara itu kan kami melewati seleksi dulu. Waktu itu SMA 1 mengirimkan 2 delegasinya ke provinsi. Jadi seleksi itu tanpa seleksi kabupaten, langsung ke provinsi. Dan alhamdulillah dari seleksi itu saya satu-satunya dari Sumbawa untuk tahun itu, dan 3 teman saya yang alto, bass dan tenor itu dari Lombok waktu itu. Satu-satunya dari Sumbawa? Iya, satu-satunya dari Sumbawa. Dari Pulau Sumbawa? Iya, dari Luar 4. biasa itu. Nah, Oh, menyadari akan potensi bisa bernyanyi ini, ada rencana Anda ingin jadi artis nyanyi? enggak sih, Pak. Kan suka menyanyi tapi bukan sebagai pekerjaan, hanya sebagai refreshing aja. Hobi ya, penyaluran hobi gitu ya. Ya mestinya bikin klip musik lah gitu kan. Sekarang ini kan banyak cover musik lagu-lagu tertentu, kan bisa didesain itu supaya potensinya nggak hilang, dokumennya nggak hilang. Kemudian di bidang akademik, saya baca berita kemarin itu bahwa ada putra Sumbawa gitu kan, siswi dari SMA Negeri 1 itu bermainnya di level ASEAN gitu.
Nah, itu beritanya. Lah cari-cari ternyata putranya Pak Ahmad Salim, putri Pak Ahmad Salim. Kemudian juga siswi dari SMA Negeri 1 Sumbawa, alma mater saya. Saya dulu kan sekolah di sini, jadi ada kebanggaan juga gitu kan. Nah, gimana ceritanya kamu ikut atau tertarik dengan bidang itu? Tertarik meneliti? Iya, melakukan penelitian. Oke. Kalau untuk ke penelitian, Pak, pertama itu dari kecil memang basically-nya itu kepo, jadi memang ingin tahu apa saja gitu kan. Terus dulu mencoba kayak ke lomba olimpiade, ditenter hanya dengan soal-soal kayaknya nggak cocok. Terus lomba bercerita atau lomba menulis cerita kayaknya nggak cocok gitu. Akhirnya menemukanlah bahwa lomba meneliti itu kita mengumpulkan pertanyaan dalam diri kita mencari jawaban dari pertanyaan itu juga di situ kan. Jadi mulai dari saat itulah akhirnya di SMP masuk KIR, ada lomba penelitian. Akhirnya dari kelas 3 SMP sudah ikut lomba ke nasional, alhamdulillah langsung dapat medali pertama saya di kelas 3 SMP. Setelah saat itu menjadi makin termotivasi, berarti nggak ada karena kan lombanya ini langsung nasional Pak, jadi tidak ada seleksi berjenjang. Prosesnya itu langsung, jadi kita penelitian, bikin proposal dulu, ntar di ACC lanjutkan penelitiannya, kita lanjutkan penelitiannya, ambil data segala macam, kita kirim ke nasional, juri di nasional yang menyeleksi bahwa kita pantas buat ke sana. Jadi kita presentasikan lah penelitian kita di sana, dan sebetulnya itu seru, makanya saya melanjutkan sampai ke SMA masih ikut ajang-ajang penelitian lain. Di dalam CV saya menemukan peraih medali emas Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia bidang matematika, sains dan teknologi tahun 2019. Tahun kemarin dengan itu masih kelas 2. Kelas 3. Kelas 3 ya. Nah, fokus penelitian saat itu apa? Fokus penelitiannya saat itu sebenarnya sama saja dengan yang tetap saya lakukan sebelum-sebelumnya, mengangkat kearifan lokal Sumbawa. Jadi di situ saya menggunakan tumbuhan yang namanya Comolena odorata. Jadi bukan Comolena odorata. Jadi pokoknya itu tumbuhannya apa nama Calostropis gigantea, ya meriga. Calostropis gigantea. Nah, jadi tumbuhan itu saya angkat karena di sini kan banyak nih Pak, tumbuhan itu meriga itu banyak, terus bisa tumbuh di mana saja. Dan itu tidak akan merusak alam kalau misalnya kita ambil terus kan. Jadi walaupun dia tumbuh ya tidak akan mengganggu karena kita manfaatkan. Oke, kemanfaatan meriga itu apa? Kemanfaatannya yang saya angkat di penelitian saya itu untuk menyerap tumpahan minyak di air. Jadi seperti yang kita tahu kan, misalnya kayak di pelabuhan tumpahan minyak dari kapal itu kan banyak, sedangkan kalau kita mau dengan mesin atau misalnya dengan alat penyerap yang dijual di pasaran itu bisa sampai bermiliar-miliar untuk menyerap yang ada di situ. Betul. Nah, terus kalau kita bisa kelola itu jadi sumber daya kan? Iya, benar. Jangan-jangan meriga itu bisa menjadi salah satu bahan baku untuk program obat diet itu. Menyerap lemak dalam tubuh. Yang kita belum dicoba dalam penelitian itu. Bisa. Kalau tumpahan minyak bisa diserap kan? Mungkin minyak dalam badan bisa Dia juga salah satu obat. Tumpahan obat. Waktu SMP saya pernah penelitian dengan meriga ini, tapi sebagai obat waktu itu. Nah, coba dia lagi bisa tantangannya kan? Digabungkan penyerapan. Wah, kalau bisa ini kan sekarang dicari, ini lagi tren gitu. Iya, bisa. Lalu kemudian menjadi juara di Youth Creation Nutrition Competition Someo Repson Asia 2018. Apa ini namanya kok? Second Youth Creation Someo Repson terus Nutrition Competition tahun 2018. Apa sense yang banyak coba di Indonesia kan? Oke, lomba ini lomba inovasi dalam nutrisi tingkat Asia Tenggara yang dilaksanakan oleh Seameo Rekfon. Seameo Rekfon ini lembaga yang menaungi Menteri Pendidikan di seluruh Asia Tenggara. Iya. Jadi mereka melaksanakan. Nah, ini cikal bakal yang menuju ke bukan. Tahun ini? Bukan. Lomba yang YIC yang YIC itu dari lomba opsi Pak. Jadi kami diutus oleh Indonesia setelah menjuarai lomba Olimpiade Penelitian itu. Dipilih dari setelah menjuarai tingkat nasional, maka dilanjutkan ke lagi internasionalnya. Youth Investor Challenge, Investor Challenge Malaysia 2020 nih. Tahun ini nih. Ntar lagi November. nih kayaknya November ini kan. penelitian sekarang. Oke, saya beralih ke orang tua nih kan. Ibu sebagai mama atau ibu dari putri ini,
sejak kapan ini melihat potensi atau bakat pada Ananda ini, baik bakat di bidang seni maupun di bakat di bidang akademik? Kalau di bidang seni, sebenarnya dia dari SD itu sudah terlihat. Walaupun dia sulit sekali dipaksa untuk, makanya saya sangat berharap guru di sekolah itu memberi dia tugas. Karena dengan tugas itu biasanya anak tidak bisa mangkir dari gurunya, tapi bisa mangkir dari orang tuanya. Jadi pada saat itu, wah anak ini punya, dicobalah dengan bapaknya, jadi dinaikin nadanya. Kok bisa? Coba dia cepat sekali mudah berhentinya. Nah pada saat SMP seperti yang dia katakan tadi, diberi tugas, maka disitulah gentir itu dimulai. Nah yang mendukung saya menyadari dia bisa itu karena di rumah, anak-anak kan di rumah saya Pak, jadi anak SMA 1 ini kalau mau ikut lomba nyanyi, lomba apa, latihannya di sana. Jadi dari dia kecil sudah ikut nonton anak-anak itu. Kebetulan guru seni ya, Bapak ya. Iya, pelatih seni. Iya, terus ya kalau untuk yang meneliti, sebenarnya ini yang paling menyadari itu bapaknya. Karena di rumah itu yang suka meneliti itu bapak, jadi yang suka seni itu ibu gitu. Jadi ya, dari situ mungkin itu cara dia apa ya, bagaimana caranya dekat dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Karena dengan melakukan satu hobi yang sama, mereka akhirnya terus bersama-sama. Jadi kalau kepun jalan kemana, karena kami berhenti, oh maka lihat tumbuhan ini dicari, sudah saya cari, googlein apa namanya gitu. Akhirnya dia tidak cepat bosan ternyata dengan melakukan itu. Nanti dia daftar pertanyaannya dia tuliskan, lalu nanti ditanyakan, Pak ini pertanyaannya, daftar pertanyaannya ini, nanti bapaknya akan menjawab. Dari situ kita sadar dia tidak menyerah. Jadi sekalian, saya kenal juga dengan Bapak Ahmad Salim ini. Beliau adalah orang yang ikut meletakkan dasar pembangunan Newmont itu kembali. Karena koordinasi dan komunikasi kami maupun pemerintah daerah dalam konteks Newmont itu melalui beliau. Jadi secara keilmuan dan bahasa beliau menguasai. Karena itulah potensi ini turun juga kan, karena hanya jadi orang pintar, suka penelitian seperti bapaknya gitu kan. Dan jadilah potensi prestasi ke depan. Nah dalam konteks itu pula, kita juga ingin bertanya ke Bapak Kepala Sekolah, Bapak Aminu Irpanda Supanda SPD MPD. Luar biasa namanya nih Pak. Ini nama dari orang tua yang hebat, karena saya kenal Bapak Panda dulu juga adalah guru seni di SMA Negeri 2 gitu. Dan ada persentuhan saya sedikit karena kebetulan saya sekolah di sini tuh. Sekali-sekali saya berkunjung ke sana, sering kumpul dengan teman-teman. Coba gurunya Pak Panda. Nah mudah-mudahan bakat potensi juga turun nih ke anaknya. Dan saya lihat beliau mendapat amanah menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1, alma mater saya juga. Dan saya lihat banyak prestasi juga Pak. Nah visi SMA Negeri 1 tadi ini atau motonya adalah prestasi, partisipasi, inovasi dan kreasi. Apa perspektif yang bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi sejak awal kami bertugas di SMA Negeri 1 sejak tahun 2000 nggak salah ya. Bulan Maret saya dapat tugas, kebetulan pada waktu itu kepala sekolahnya Pak Almarhum Sarjono. Ya, sampai dengan tahun 2017 kemudian kami mendapat tugas sehingga tepatnya 17 tahun yang bertugas sebagai guru. Banyak sekali yang saya amati prestasi sekolah kami ini yang memang sangat luar biasa. Sehingga ketika kami mendapat tugas di SMA Negeri 1, itu yang keping kami angkat bahwa prestasi yang sebanyak ini luar biasa. Kalau sekiranya bisa kita tampilkan di ruang publik ya Bapak. Karena motivasi baik orang tua ya, siswa adik kelas Nisa ini yang tentu masih bersekolah kelas 11 dan 12 untuk melihat bahwa prestasi sekolah kita yang luar biasa ini dari sejarah yang sangat panjang ya, tentu akan memberi motivasi yang luar biasa secara internal itu yang kami pahami Pak. Sehingga sejak awal yang bertugas di SMA untuk kembali ini secara gencar kami buka media sosial ini Pak. Yang sangat luar biasa pada saat penerimaan siswa baru kemarin ya.
sekolah-sekolah yang sudah mulai mempromosikan sekolah. Kami sekolah menunggu juknis resmi dari Dikbud provinsi, dan ketika gongnya dimulai, saya tembak dengan prestasi-prestasi mulai dari yang kami rekam sejak dahulu di dalam. Saya simpan di eksternal khusus nih Pak untuk prestasi siswanya. Kemudian beberapa minggu itu kami bekerja keras mendesain sedemikian rupa supaya tampilan menarik. Kemudian kami masukkan ke Twitter, Facebook, website sekolah, dan channel YouTube. Waktu itu masih ingat saya buka portalnya itu. Dan kemudian kami hubungi semua alumni yang sekarang bersekolah ke luar negeri ya, untuk memberi motivasi kepada adik-adiknya dengan bentuk testimoni begitu. Dan dampaknya luar biasa, bahwa orang tua mengapresiasi sekali bahwa prestasi yang telah diraih ini menjadi milik kita bersama untuk bisa kita banggakan sebagai sebuah sekolah. Kemudian kami juga berharap melalui upaya-upaya sekolah, tentu saja mengacu pada visi misi SMA Negeri 1 Sumba Besar. Harapan kedepannya tentu saja melalui pertemuan dengan Bapak Kadisdik maupun Sekdis, beliau berdua mengharapkan bahwa melalui kesempatan kedepannya sekolah kami bisa lebih lagi meningkatkan kompetensi kompetisi lomba di tingkat nasional bahkan internasional. Oke, baik. Ada dua potensi dan prestasi yang kalau bisa kita pilih. Yang pertama adalah prestasi individual yang dibawa atau yang dimiliki oleh siswa. Dia sudah berprestasi sejak SMP-nya, sejak sebelum, atau sudah berprestasi ketika masuk sekolah, sudah berprestasi memang. Ada prestasi yang merupakan proses dari pendidikan atau pembelajaran yang terjadi dalam sekolah. Nah, pada konteks prestasi sebagai sebuah proses yang terjadi, yang disengajakan di dalam lembaga SMA Negeri 1, apa saja itu diantaranya, dan bagaimana fokus pembagian prioritas program, karena saya tahu bahwa ada program lain juga kan yang harus dilakukan selain dalam rangka peningkatan prestasi. Banyak sekali Pak. Jadi tentu saja kan ada yang kelanjutan dari SMP, anak yang punya potensi. Tentu dengan polesan yang unik begitu dan khusus, ini sangat penting bagi kami untuk memoles anak yang biasa-biasa menjadi luar biasa, kemudian luar biasa menjadi luar biasa, lebih luar biasa lagi gitu ya. Nah, kami buka ruang-ruang untuk kegiatan ekstrakurikuler, tentu saja dengan segala upaya sekolah. Yang terakhir ini kami berusaha menghubungi semua alumni yang telah berprestasi baik tingkat provinsi maupun nasional untuk membimbing adik-adiknya ini. Sehingga prosesnya itu selain motivasi internal dari diri mereka sendiri, juga ada motivasi dari luar ini yang telah berhasil berkompetisi di tingkat nasional maupun nasional. Termasuk Mbak Nisa ini kita harapkan juga tetap membimbing adik-adiknya, memberi motivasi untuk proses depan selain guru-guru yang kami siapkan khusus untuk pembinaan ekstrakurikuler. Oke. Saya melihat sesuatu yang bersinergi dan sekaligus ini mungkin bisa menjawab tantangan terhadap kerisauan publik terhadap sekolah menengah umum. Kalau SMK pasti punya skill, setelah tamat dapat skill. Kalau SMA misalnya itu sekolah menengah umum, mestinya belajar lagi baru bisa mendapat skill. Nah, pada konteks itu saya melihat upaya membina anak-anak untuk semakin banyak prestasinya, baik prestasi individual maupun prestasi yang diproses dalam lembaga ini juga akan menjadi bekal. Ini juga akan menjadi bekal bahwa alumni SMA Negeri 1 tidak nganggur lah andai kata tamat, tapi ada hal yang positif yang bisa dilakukan. Nah, dalam konteks itu apalagi yang sedang atau yang akan digarap oleh SMA Negeri 1 sebagai program unggulan supaya SMA Negeri 1 Sumbawa beda dia dengan SMA negeri yang lain. Kenapa? Karena ada plusnya gitu kan. Plus apa? Nah, mungkin di prestasinya, mungkin di keseniannya, atau mungkin di apanya. Karena ini hal yang sedang ditunggu oleh publik. Ekspektasi masyarakat kepada lembaga pendidikan umum itu ada kerisauan. Tamat SMA anak saya itu bisa jadi apa ya? Ijazahnya bisa berlaku apa saja. Nah, barangkali Pak Kepala Sekolah bisa memberikan pemahaman ini kepada orang tua, kepada juga publik. Sekaligus juga menyampaikan ada program lain sebagai plus daripada sekolah di SMA Negeri 1. Yang membedakan sekolah kami sekolah ini adalah setiap tahun kami berusaha untuk melakukan MOU dengan perguruan tinggi yang sudah terkenal Pak ya. Jadi melalui program-program di RKS, BPP, kami berusaha juga membangun sinergitas dengan pengurus komite Pak ya, dalam rangka upaya kami bahwa setelah anak-anaknya lulus
perguruan tinggi sudah nunggu nih Pak. Iya. Jadi udah prestasi nasional, kami juga promosi ke perguruan tinggi dengan datang ke sana langsung untuk menjembatani kerjasama kemitraan jangka panjang itu. Jadi ke ITB, ke UI, UNER, dan semuanya kita datangi Pak, membentuk tim gitu, kita sebar sehingga selain lewat jalur PDSS ya, pendaftaran online yang umum gitu, kami juga mendapatkan jalur-jalur khusus Pak, bahwa siswa kami itu potensial, ketika lulus sudah siap untuk bersaing di dunia yang terus berubah ini Pak. Ya, luar biasa. Nah, sekarang ini kita dalam situasi belajarnya daring, pilihannya adalah digital, virtual. Nah, bisa jadi nanti kan ada strategi yang dikembangkan dalam konteks pembelajaran sebagai sesuatu yang baru. Apalagi kita kenal ini kepala sekolahnya ini ahli IT juga gitu kan. Barangkali terobosan. Nah, terkait dengan itu, karena ada korelasinya dengan potensi seni Bu, karena Ibu pelatih seni gitu kan. Ada nggak rencana misalnya, kan kita tahu nih piala yang sebanyak ini di mana-mana itu kan dominan disumbang oleh kesenian selain olahraga dan akademik. Dominan di kesenian. Karena itu ada nggak misalnya mimpi besar SMA Negeri 1 membuat panggung kolosal atas prestasi seni anak-anak, baik yang alumninya kemudian digabung dengan yang ini, supaya karya-karya kesenian ini terdokumentasi secara baik gitu kan, tetapi dia diapresiasi kembali dalam skala yang lebih besar. Mohon berdua aja. Oh, itu dulu dah. Itu mimpi Pak, mimpi yang dari dulu sebenarnya ya. Ini mungkin saya bentuk GBS ini mungkin tahun yang ke-11 ya. 12 tahun, waktu pas 10 tahun GBS berkarya, sempat saya diinikan sama siswa-siswa saya yang alumni, Bu ayo kita manggung bersama, gitu kan mereka, karena di GBS itu kan ada cabang tari, cabang band musik gitu ya, jadi macam-macam cabang situ, walaupun yang utamanya adalah paduan suara, tapi mereka bisa bermain musik tradisional, bisa mau diajak ke tapi bagaimana kita berkolaborasi Bu, jadi ada yang tradisional, kami yang anak band bisa masuk di situ, nanti yang anak tari juga ini, nah bagaimana caranya biar bisa setiap angkatan itu terlibat, karena setiap angkatan itu kan punya penyanyi-penyanyi juara-juaranya, penyanyi hebat-hebatnya, penari-penari hebatnya, jadi dalam 10 tahun berkarya kemarin mereka sempat berpikir begitu gitu ya, tapi karena ada halangan saya juga sibuk karena ada penelitiannya, akhirnya nggak jadi. Nah, sampai saat ini pun mimpi itu masih pertama ingin berkolaborasi setiap angkatan, jadi mungkin kami mengambil 12 tahun berkarya itu, tapi dengan mungkin pada saat itu bisa malam nggak Bu, biar nanti kita libatkan, ada kan band legendnya SMA 1 yang Pak semua itu. Betul, ya Pak Yin itu kan dari alumni SMA 1, saya dari itu alumni SMA 1, bisa kita undang, dan mereka saya pernah sampaikan ke beliau itu juga, dan beliau juga saya undang kita katanya. jadi mungkin itu yang masih ditunggu-tunggu Pak. Jadi kebetulan anak-anak itu ya yang 12 tahun berkarya itu sekarang sudah jadi pejabat juga di Pemda ini dan masih muda-muda, dan mereka juga ayo. Nah, mereka masih berharap ini Pak, saya masih bisa bilang ke mereka, tunggu ada aulanya Smanika, maka kalian akan saya undang untuk berkolaborasi. Nah, sekarang kesempatan untuk hari ini ada alumni Smanika dan seniman ulung, ajaklah kami berkolaborasi SMA ini gitu kan. Gitu Pak, biar mimpi itu menjadi kenyataan. Oke, saya ingin dengar mimpinya kelas-kelas seperti apa. Kalau bisa tersinergi kan. Izin Bapak, silakan. Terima kasih. Ya, jadi saya sebagai yang diberi tanggung jawab di sekolah tentu saja mengapresiasi luar biasa harapan-harapan dari pekerja seni, termasuk Bu Erna, termasuk teman-teman ya kegiatan ekstra yang lain. Memang Pak Gubernur sendiri mengapresiasi sangat positif dengan adanya aula rencana Bu ya. Terakhir kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwa 2021 aula Marwan Muslimin namanya Pak, aula Marwan Muslimin. Itu akan kepala sekolah segera dikerjakan. Sebuah hal yang sangat menggembirakan bagi kami sekolah, sehingga nanti pementasan itu bisa kita laksanakan. Kemarin kami sendiri sudah punya
rencangan Bu Erna dalam pengertian kalau ada pementasan itu apa semacam alat yang penampilannya bisa sudah kami siapkan kemarin lewat rencana anggaran di Dana Bos Pak ya. Jadi alhamdulillah alat sudah ada sekarang. Cuma kemarin untuk kalau pandemi Bu ya, Iya. tidak bisa kita pentaskan pada saat perpisahan atau purna siswa ini. Tapi arah dan harapan kami sebagai yang dipercaya mengelola sekolah ini ke depan tentu mimpi-mimpi ini akan sangat menggembirakan bisa kita wujudkan Pak. Amin, amin. Nah, mudah-mudahan ke depannya semua mimpi bisa kita wujudkan bersama-sama. Ya, terus satu lagi apa? Pengennya kita membuat mengeluarkan album gitu Pak. Jadi album khusus untuk memang penyanyi-penyanyi Manika yang berprestasi itu dari angkatan sekian sampai angkatan sekian. Jadi mendaur ulang lah lagu Sumbawa dengan aransemen Manika. Mantap. Lagu-lagunya kalau makan Iya, yang mereka lombakan. Iya, Kan iya. kita selalu mengaransemen ulang biasanya. Betul. Nah, tapi saya ingin mereka tampil sebagai penyanyi aslinya di situ gitu dan membawakan lagu-lagu mereka. Oke, sambil menunggu Aula Marwan Muslimin, nah, mudah-mudahan Pak Gubernur dengar ini agar segera direalisasikan dan disupport maksimal gitu kan. Ya, disupport penuh oleh Ya, beliau. kita bisa gunakan juga panggung di lapangan Palawan Nah, karena skalanya lebih besar dan saya tertarik itu. Saya juga ingin ambil bagian jika diundang ini dalam kolaborasi itu Iya, kan. iya. Karena saya lihat potensinya di sini luar biasa. Oke, kembali kepada prestasi Pak Kepala. Apa himbauan Pak Kepala Sekolah terhadap anak-anak dan guru-guru? Karena bisa jadi prestasi ini tidak hanya diraih oleh siswa, ada guru berprestasi, bahkan ada sekolah berprestasi. Nah, tahu SMA Negeri 1 ini dalam catatan belakangan ini prestasi yang diraih secara kelembagaan di bidang apa? Baik, di grup provinsi khususnya banyak sekali mengamati perkembangan dan minta laporan dari kami khususnya prestasi-prestasi sejauh 8 bulan terakhir kami dipercaya di sama satu dan alhamdulillah respon dari Dikbud sangat luar biasa Pak. Sehingga kemarin terakhir kami diminta memunculkan branding sekolahnya tuh apa sebenarnya dari setiap sekolah di NTB khususnya. Kami munculkan branding sekolah kami itu sekolah berbasis riset, sains dan sosiobudaya plus olahraga dan seni. Nah, ini sudah lengkap di situ. Tentu saja branding ini kan mengacu ke visi misi Sekolah berbasis sains, riset sains dan sosiobudaya. Plusnya olahraga dan seni. Nyambung semuanya dengan mutu tadi. Iya. Ya, kami buka semua keran-keran upaya-upaya kegiatan-kegiatan kesiswaan apapun untuk bisa kita kemas sehingga nanti prestasinya bisa muaranya di tingkat nasional maupun internasional. Itu harapan kami. Nah, Ibu selaku orang tua daripada Nisa ini, apa harapan ke depan terhadap potensi yang dimiliki oleh siswa? Ya kan tidak hanya Nisa, kita ingin ada Nisa yang lain. Kita ingin ada siswa yang juga berprestasi di bidang riset, di bidang akademik, olahraga, dan kesenian. Karena harapan Ibu mewakili orang tua ini, apa ke depannya? harapan saya sebagai orang tua lah ya, sebagai orang tua kami itu sangat berharap pertama itu dukungan dari semua pihak itu misalnya dukungan langsung misalnya dari pemerintah misalnya ya terhadap prestasi anak itu apresiasi terhadap prestasi anak itu mungkin lebih ditingkatkan lagi, tidak ada pengotak-kotakan misalnya sekarang oh ini SMA itu sudah miliknya provinsi maka yang bertanggung jawab itu untuk menghargai itu adalah orang provinsi, tetapi anak ini kan sudah menjadi milik Sumbawa ini Ya, maka anak siapapun bangsa, anak bangsa mereka. anak daerah tapi siapapun bisa terlibat untuk mengapresiasi prestasi itu. Terus kepada orang tua jangan cepat menyerah pada saat anak itu belum bisa apa-apa, tetapi dampingi saja terus sampai kita menemukan apa yang menjadi passionnya, ketertarikan atau hobinya anak, maka teruskanlah berjuang di ranah hobi itu, karena dengan mereka mendapatkan prestasi di satu bidang saja itu akan menimbulkan rasa percaya diri dan membuka ruang untuk bidang-bidang lain untuk bisa berprestasi. Oke, saya kembali ke bintangnya kita. Nah, bintang kita hari ini kan Nisa nih. Siswa berprestasi di bidang seni iya, akademik juga iya, riset juga iya. Gitu. Barangkali ada mimpi besar yang belum tersampaikan. Sekaligus juga apa yang menjadi himbauan atau saran lah
Ananda ini kepada teman-teman ini, teman-teman seperjuangannya, teman-teman atau adik-adik kelasnya kan, supaya bisa juga berprestasi sebagai atau seperti bisa. Silakan. Oke, kalau untuk harapan Pak, sampai hari ini masih pengen diterima di universitas yang diinginkan dulu. Baru setelah itu baru ya menyusun rencana-rencana baru. Saya pengen kuliah di mana? Gak usah dijawab di sini. Tunggu diterima aja. Tunggu diterima dulu ya. Oke. Maka diterima itu lah. Kita doakan supaya diterima ya. Amin. Oke. Selanjutnya, untuk pesan ke teman-teman yang ada di luar sana, kalau misalnya kalian sudah merasa punya passion atau ketertarikan, jalani aja dulu. Entah orang bilang apa tentang passion kalian, bodoh amat. Yang penting kalian suka sama passion itu, selama masih positif, lanjutkan aja. Karena kalau pengalaman dulu saya, teman-teman sekolah saya waktu SMP, di gitu kan, ada nyanyinya sok tinggi loh suaranya, makanya kadang ribut-ribut gitu. Tapi kan dengan saya suaranya tinggi, saya buktikan ikut Gita Bahana Nusantara ambil suara sopran, suara perempuan yang tinggi kan. Berarti dengan yang apa yang saya suka, apa potensi yang saya punya, ya udah saya ambil lomba, saya ambil kegiatan yang bisa mendukung apa yang saya punya gitu kan. Jadi teman-teman di luar sana pasti punya sesuatu yang mungkin kalian sembunyikan, kalian simpan, malu takut ketahuan, malu diketawain gitu. Lanjutkan saja selama itu masih positif. Toh juga ada proses kan? Iya, Untuk bisa kan ada proses, menjadi. semakin dicoba semakin matang untuk di diri kalian. Oke, lagu Sumbawa apa yang paling disukai? Lagu Sumbawa yang tetap saya bawa tiap lomba, lagu Kemang Kuning. Kemang Kuning. Saya tantang. Langsung keren. Astaga. Langsung keren. Itu dulu. Gak apa. Seseng untung pang tengah matakan jendeng tampan pala bunga tong susah sih palabun tong pangsia konang gunte no basanda tu sorong dunong ilasi. Ya, luar biasa. Maka pantas Pak kalau kemudian kita berpikir mesti terbit album ini. Oke, hadirin sekalian, demikianlah bincang-bincang kita tentang prestasi siswa SMA Negeri 1, prestasi sekolahnya, prestasi kepala sekolah, prestasi guru-gurunya. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat dan menjadi motivasi bagi generasi yang lainnya serta keluarga besar semua yang ada di sini. Terima kasih, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.